Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Bambang Suhada MSI dan Bapak Dr. Suharto SEMM CRDC yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Dan salam kompak selalu kepada teman-teman program studi manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Ambar Pratiwi, saya sendiri, Isdaryanto, Desi Ayomi, Santi Agustina, Marfika, dan Pak Eman Supriyatna. Kelompok kami akan memaparkan makalah yang berjudul Peningkatan Kompetensi Karyawan. Pengertian kompetensi karyawan secara epistemologi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Menurut Stephen Robin, kompetensi merupakan suatu kemampuan atau juga kapasitas seseorang dalam melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan itu ditentukan oleh faktor intelektual dan juga fisik. Kemudian, menurut Van Looy, Van der Donk, dan Gemmell, kompetensi merupakan suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa, yang bisa dilihat dari perilaku, cara berpikir, serta gaya bertindak. Pengertian kompetensi karyawan. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, kompetensi merupakan faktor mendasar yang terdapat pada seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan orang lain dengan kemampuan rata-rata. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja ini merupakan kemampuan kerja dari tiap-tiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta juga sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, menurut Dr. Budiman Sanusi MPSI, kompetensi merupakan keseluruhan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang yang berhasil dalam mengerjakan tugasnya dengan hasil yang optimal. Jenis-jenis kompetensi. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai jenis-jenis kompetensi, yaitu 1. Menurut Dean Lely Spencer and Matthew Lely Spencer. Menurut mereka, kompetensi terbagi dalam 2 jenis, yakni kompetensi dasar atau threshold kompetensi dan kompetensi pembeda atau different kompetensi. Selanjutnya, menurut Charles E. Johnson, kompetensi terbagi ke dalam 3 jenis, yakni professional kompetensi, personal kompetensi, dan social kompetensi. Selanjutnya, menurut Kunandar, kompetensi terbagi dalam 5 jenis, yakni kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Cara meningkatkan kompetensi kerja dengan cara pelatihan skill secara profesional, job encouragement, studi banding, promosi, rotasi kerja, membangun teamwork, serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan.
Karakteristik kompetensi: 1. Motif, 2. Sifat, 3. Konsep diri, 4. Pengetahuan, dan yang kelima keterampilan. Ada beberapa cara untuk mengukur dan menilai kompetensi karyawan. Yang pertama, pemberian tes. Yang kedua, self-assessment. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik dari tim. Yang keempat, memposisikan mereka dalam situasi nyata. Dan yang kelima, minta umpan balik dari klien. Kesimpulannya, kompetensi memiliki pengaruh yang penting dalam lingkungan kerja. Kompetensi juga membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh apa karyawan dapat berkontribusi sesuai dengan visi misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kompetensi karyawan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari karyawan dalam kaitannya dengan kinerja di tempat kerja. Demikianlah pemaparan makalah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.